Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal yang berkaitan dengan fluida dinamis ya, atau fluida yang mengalir. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah kolam penampungan air dengan volume 20 meter kubik dalam keadaan kosong dialiri air lewat sebuah pipa dengan luas penampang 8 cm persegi. Jika air mengalir dengan kecepatan 10 meter per sekon, waktu yang dibutuhkan mengisi kolam sampai penuh adalah detik ya. Oke, jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui. Nah, ya. Jadi ada volume penampungan airnya itu sama dengan 20 meter kubik ya. Kemudian awalnya dia kosong, terus ada pipa dengan luas penampang itu sama dengan 8 ya cm persegi. Jika air mengalir dengan kecepatan 10 meter per sekon, waktu yang dibutuhkan adalah berarti V ya, kecepatan aliran airnya adalah 10 meter per sekon. Oke, yang ditanya adalah T ya. T sama dengan berapa ya? Ditanya. Oke. Nah, dari sini teman-teman, ini kan untuk yang volume itu satuannya udah meter kubik, yang kecepatan satuannya udah meter per sekon. Nah, berarti yang nilai A ini kita ubah dulu ke meter persegi dulu ya, biar nanti selaras ininya hasilnya ya. Dari cm ke meter naik 2 tangga ya, karena dia persegi berarti satu tangganya bernilai 100. Jadi nanti dia akan dibagi ya, dibagi 10.000. Oke, berarti nanti 1 2 3 4 ya. Coba 1 2 3 kurang 1 ya. Oke, 8 ya, 10.000. Ini meter kubik. Persegi ya. Oke, 0,0008 meter persegi. Oke, nah ini kita bisa cari dengan persamaan apa ya. Jadi untuk menentukan nilai Q itu kan dia ada volume per waktu ya, volume per waktu, atau ya nilai Q itu juga bisa sama dengan nilai kecepatan aliran fluidanya ya dikalikan dengan luas penampang, atau biasanya itu nulisnya A dulu ya. Oke, A dikali V. Nah, kita bisa pakai persamaan ini nih ya. Oke, kita coba masukkan persamaannya. Volume per waktu itu akan sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran fluida. Oke, volumenya adalah 20 ya, T-nya kita belum tahu berapa. Terus nilai A-nya itu adalah 0, atau kita tulis saja 8 kali 10 pangkat min 4 ya. 8 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan V-nya itu 10 ya. Oke, jadi di sini cuman berkurang ini aja, nolnya aja, sehingga nanti 20 per, nah nanti langsung kita tukar aja ya, 8 kali 10 pangkat min 3 ya, itu sama dengan T. Nah, dari sini kita udah bisa menemukan ya. Jadi 10 pangkat min 3-nya bisa kita pindah ke atas sehingga pangkatnya menjadi positif ya. Jadi 20 kali 10 pangkat 3. Oke. Per 8 sama dengan T ya. Ini sama seperti tadi dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2 jadinya 4.
sini 10. Nah, 10 atau ya 100 gitu ya. Nanti kita bagi 4 itu hasilnya adalah 25. 25 sisa nolnya 2. Nah, ya. Waktunya apa? Sekon ya. Sama dengan T. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 2500 sekon atau 2500 detik. Soal berikutnya. Suatu fluida mengalir di dalam sebuah pipa sebagai berikut. Jari-jari pada penampang A adalah 10 cm, sedangkan pada penampang B adalah 5 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang A adalah 8 meter per sekon, maka kecepatan pada penampang B adalah titik-titik meter per sekon. Oke, jadi di sini kita dihadapkan dengan sebuah ini nanti asas Black ya. Kok asas Black sih? Asas kontinuitas ya. Oke, jadi diketahui ya, di sini untuk R1-nya sama dengan 10 cm. Terus R2-nya sama dengan 5 cm. Terus untuk penampang A ya, penampang A itu dia kecepatannya kita tulis saja V1 ya sama dengan 8 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu adalah V2-nya berapa ya. Nah, kita jawab. Oke, teman-teman, untuk yang 10 cm dan 5 cm boleh diubah ya, tapi boleh juga tidak. Karena nanti hasilnya akan sama ya. Oke, sebagai contoh nanti kalau kita masukkan angkanya di sini A1 ya dikali V1 sama dengan kita tulis ininya dulu ya, bentuk awalnya sebelum dijabarkan ke A sama V. Jadi asas kontinuitas ya, kontinuitas. Nah, asas ini tuh bilang kalau debit aliran pada suatu pipa ya atau pada suatu penampang yang tertutup itu dia akan selalu sama ya. Jadi di sini Q1 itu akan sama dengan Q2. Nah, kita tulis di sini Q1 sama dengan Q2. Nah, Q1-nya berapa? Q1-nya itu adalah A1 dikali V1 ya. Terus sama dengan A2 dikali V2. Kita masukkan angkanya. Wah, ternyata nilai A itu belum diketahui ya kan? Nah, nilai A kalau ini kan dia bentuknya lingkaran ya. Nilai A pada lingkaran itu akan sama dengan pi R kuadrat ya. Oke, ingat lambang sama dengan di sini itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita boleh mengganti angka 8 ya. Kita boleh mengganti angka 8. Angka 8 lagi. Kita boleh mengganti si simbol A ini ya. Si A ini dengan si pi R kuadrat ya. Oke. Kita boleh mengganti. Oke, jadi kita ganti aja. Untuk nilai A ini nanti adalah pi R kuadrat ya. Dikali V1 sama dengan ini R1 ya. Terus di sini pi R kuadrat dikali dengan V2. Nah, ini nanti atas kanan kiri sama-sama dibagi pi ya, sehingga nanti pi-nya bisa hilang. Terus untuk nilai R-nya kan dia 10 cm ya. Jadi 10 dikali dengan V-nya itu adalah 8 ya. Pangkat 2, 10 pangkat 2. Terus di sini 5 pangkat 2 dikali dengan V2. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau diubah ke meter, itu kan berarti nanti 10/100 sama 5/100 ya. Nah, nanti 100-nya kalau sama-sama dikalikan 100 kanan kiri juga akan hilang. Jadi mau diubah atau tidak nanti hasilnya akan sama saja.
Oke, berikutnya berarti 100 dikali 8 jadinya 800 sama dengan ini ya, 25 V2. Nah, V2 nya berapa? 800 per 25 sama dengan V2. Oke, ini kita bisa bagi berapa ini biar enak. Jadi ada 800 ya, 800 dibagi 25. Oke, ternyata hasilnya adalah 32 ya, 32 meter per sekon sama dengan V2. Loh, kok di sini satuannya meter ya, padahal tadi apa namanya pakainya sentimeter. Oke, kita akan coba nanti kalau misalkan kita ubah ya. Oke, misal di sini kita ubah. Jadi kalau diubahkan nanti 10 per 100 ya, pangkat 2 gitu kan, dikali 8. Terus sama dengan di sini 5 per 100, karena nanti dia akan diubah ke meter, dikali V pangkat 2. Nah, 100-nya ini nanti kan akan keluar jadi 100 pangkat 2, 100 pangkat 2 ya. Kanan kiri dikalikan dengan 100 pangkat 2, nanti ini akan hilang ya. Jadi akan sama saja hasilnya gitu. Oke, selanjutnya nomor 18. Nomor 18. Nomor 19 ya. Gambar di bawah ini menunjukkan air mengalir melewati pipa venturimeter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 12 cm persegi dan 8 meter persegi, jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan V air yang memasuki pipa venturimeter adalah titik. Oke, jadi untuk pipa venturimeter untuk mencari kecepatan itu kita bisa menggunakan persamaan ini, V sama dengan ini sebetulnya seperti persamaan apa namanya, gerak jatuh bebas ya, mirip, cuman ada tambahannya dikit ya, 2GH. Nah, tambahan ini tuh berasal dari perbedaan apa namanya, luas penampang ya dari pipa venturimeter itu. Oke, sekarang ini persamaannya V sama dengan 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1 ya. Oke, sekarang kita coba masukkan untuk angkanya ya. 2 dikali G-nya itu sama dengan 10, dikalikan dengan H-nya itu kan dia H-nya itu dia ini ya, beda tingginya adalah 25 cm. Jadi kita boleh ubah dulu ke 0,25 ya. Kenapa kita ubah? Karena kalau di sini itu kita mencari nilai kecepatan nanti yang satuannya itu meter per sekon ya. Dan ini sifatnya bukan perbandingan, jadi di sebelahnya itu enggak ada nilai yang setara atau sama, makanya kita harus ubah jadi 0,25 ya meter, terus per A1 nya itu dia sama dengan 12 per 8 ya pangkat 2 min 1. Oke, kemudian ya kita operasikan angkanya. Untuk yang 2 itu 2 dikali ini aja deh, 10 dikali 0,25 jadinya 2,5 dikali 2 sama dengan 5 ya. Nah, yang bawah ini kita sederhanakan dulu boleh. Jadi 12 sama 8 kita sama-sama bagi 4, jadinya nanti 3 per 2 ya. Oke, sekarang 3 per 2 pangkat 2, jadi 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4 ya, min
Nah, ini 1 ya, kita langsung buat ini aja ya, 4/4 sehingga V-nya nanti akan sama dengan 5/9 dikurang 4 sama dengan 5/4 ya. Nah, nilai V-nya akan sama dengan 5/5 ya dikali 4. Ini boleh kita coret. Jadi nanti nilai V itu akan sama dengan 2 ya, meter per second. Oke, begitu untuk fluida dinamis ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.